Jangan bangga dengan saya sudah punya ilmu. Jangan bangga dengan saya sudah ahli ibadah. Jangan bangga saya sudah mulia. Saya dan saya jangan. Itu hanya sekadar selama kita dikasih orang. Kalau diambil orang selesai. Ilmu kalau diambil orang lupa kita. Ibadah kalau diambil orang ujur kita, kering orang. Kemuliaan kalau diambil orang habis. Ada lagi yang kita miliki. Allah memberi kemuliaan kepada orang yang Allah kehendaki dan mengambil kemuliaan kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya kada ada dalam sama sekali itu diperpedangi. Perbaganilah Allah titip kepada kita Muhammadur pegang wujud-wujud diyakini wujud-wujud. Aku ada wujud di dunia karena perantara Muhammadur Rasulullah. Aku beribadah karena perantara Muhammadur Rasulullah. Aku bisa mengingat Allah karena perantara Muhammadur. Aku dapat rezeki karena perantara Muhammadur Rasulullah. Seluruh alam semesta damai karena perantara Muhammadur. Seluruhnya, apa yang ada pada kita, apa yang kita jalani baik-baiknya, seluruh perantaranya kada keluar Muhammadur Rasulullah. Kepada Rasulullah SAW kada ada batasan. Allah membatasi. Hanya satu batasan. Jangan seperti umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa karena menyanjung Nabi Isa akhirnya diolah jadi Tuhan. Nah itu aja batasannya. La ilaha illallah, tiada Tuhan, hanya satu Allah. Muhammadur Rasul. Nabi Muhammad yang bernama Muhammad itu Rasulullah, pasuruh Allah. Ada Tuhan di sini. Al-Quran diberi kemuliaan, satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Tapi isi Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah SAW ditanya Aisyah, bagaimana sih Rasulullah? Ana khuluquhul Quran. Isi Quran seikungan Rasulullah. Ternyata di dalam Quran isi Zabur, ternyata Rasulullah. Isi Injil, ternyata Rasulullah. Isi Taurat, ternyata Rasulullah. Isi Suhuf, ternyata Rasulullah. Karena himpunannya seluruhnya di Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga ditampilkan oleh Allah di masa kita walaupun sudah akhir masa kita terbaik. Rasul yang terbaik, umat yang terbaik, ibadah yang terbaik, agama yang terbaik. Syariat zaman dulu ada yang keras, ada yang paling lemah. Maka Rasulullah SAW yang keras menjadi lemah, yang lemah menjadi sempurna. Menyatulah kepada agama Rasulullah yang diperintah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nabi Musa syariatnya sangat keras, Nabi Ibrahim syariatnya agak lemah. Menyatulah dengan Rasulullah, keras menjadi mudah, yang lemah menjadi satu dan sempurna. Zaman Nabi Musa apabila kita kena najis, gimana kena najis? Potong. Tak bisa melukaan kita. Lagi kami beberang aja tak kami. Jadi betis potong jadinya. Rasulullah turun kerasnya kada. Begitu tekan kencing basuh. Ada masalah.
Hukum Nabi Ibrahim apabila manusia yang berbuat apa aja manusianya yang dihukum langsung tahan orangnya. Sehingga disitulah ada beliau perintah Allah, potong anakmu. Dengan rahmat Allah digantilah kibas korban. Asalnya itu anak turun. Artinya hak manusia ini sangat lemah. Di zaman Nabi Musa bila seseorang berbuat kemaksiatan, bertulislah di pintunya si fulan bin si fulan, keluar tulisan, malaikat menulis. Kelihatan orang lalu bersupanan benar. Karena kalau dia kaya di pintu timbul tulisan. Di zaman Rasulullah tak ada lagi. Kerasnya tajalli jalalullah min jamalullah. Di zaman Rasulullah hukum memerlukan saksi. Kalau ada saksi tidak dilaksanakan hukum. Pengakuan seseorang tanpa saksi disuruh ada sumpah. Tidak berani bersumpah maka hukum tidak berlaku. Artinya sangat ketatnya menjaga hak manusia, memelihara di seluruh yang dinisbahkan kepada manusia kurang, salah, tidak baik. Sehingga Islam menyempurnakan seluruhnya. Itu saja. Ibadah orang dahulu sangat keras bicara puasa. Nabi Daud ibadah puasanya umatnya sehari puasa, sehari berbuka, setahunan sehari puasa, berbuka esoknya puasa lagi, bahalat hari. Rasulullah SAW dipadukan 1 bulan, kadang 30 hari 1 bulan, kadang 29 hari 1 bulan. Mudah. Artinya Allah memberikan curahan nikmat, rahmat dan seluruhnya di akhirnya ini. Cuma kitanya saja lagi, apakah mengambil atau tidak, apakah meyakini atau tidak, apakah harus berbuat atau tidak. Itu kan tergantung kitanya. Allah mengangkat umat Rasulullah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu yang hidup di masa Rasulullah sampai sekarang, Allah mengakui karena Quran itu kadim. Kuntum khaira ummatin, kada berubah nih. Adalah kamu sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang Allah tampilkan kepada seluruh manusia. Kalau bang di zaman Rasulullah terbaik, tetap ini Quran itu kadim nih. Cuma hanya berkurang. Islam seperti warna kain, dicuci sekali berkurang warnanya, berkurang sampai akhir tinggal kain, baru terjadilah hari kiamat. Tapi sandaran kuntum khaira ummatin kada berubah, karena kalam Allah nang firman, kalamnya kadim. Apabila ia mengata, maka itulah yang terjadi. Khaira umatinnya itu aja ada sebahagiannya. Tetapi ditutupilah yang sebahagian ini dengan khaira umatinnya itu. Karena Allah memandang khaira umatinnya, ada memandang yang salahnya. Kita ini sebaik-baik umat yang tampil di muka bumi. Padahal kita hanya salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ada duit berlebih wajib zakat, ada lebih pada zakat sedekah sunnah, ada lebih duit awal haji, awal umrah, ada lagi yang lainnya sunnah aja lagi.
Udah jagawiannya satu hari satu malam hanya 5 waktu. Puasanya hanya di bulan Ramadan. Apabila ini kurang dibayari karena tahu-tahu Allah Ta'ala. Kita mengakui la ilaha illallah ulun bisi Tuhan yang bernama Allah. Surah sini puasa sebulan bulan Ramadan. Sekalinya min tawah bulan minnya pulang lawasnya. 15 hari min 15 hari pada si puasa wajiblah 15 hari membayari. Bagaimana ada nyaman-nyaman bayari aja orang makanan sama puasa tiwas min. Coba aja jangan min. Ada aja kayak ada min membibini nah ini. Maknanya bahwa hidupnya ini ya kayak itulah. Kekurangannya sempurnakan. Ya salah diperbaiki. Allah mencipta ada hikmah kandungan di dalam hidup. Allah mencipta laki-laki, Allah mencipta pasangannya perempuan. Perempuan dikurangi Allah ibadah, laki-laki ada batas. Tetapi di dalam ibadah perempuan yang kurang sangat besar nilainya apa sih yang laki? Ada nyaman-nyaman. Orang banyak kan menyusui ya pulang. Itu hamil pulang. Maka hamil nah barat paruh menyusui anak pulang halus. Tapi nah Allahu Akbar tetap sebelahnya. Maka adat kita orang Indonesia ini baju laki baju anak bini pulang menyuci. Adat kita orang Indonesia ini apabila makanan bini pulang sampai masak. Adat kita rumah mina kada simpun bini pulang dari simpun. Bila bedabu bini pulang besapu. Tapi nilainya di sisi Allah sangat besar. Kecil pekerjaannya dan pada hukum adat. Allah mengangkat perempuan umat Rasulullah. Seorang perempuan mencuci kainnya, bersih ini kain suaminya, kain dirinya, kain anaknya. Keluarlah titisan air keringat. Air keringatnya adalah Allah bintang untuk masuk ke neraka. Karena pada masuk ke neraka, asal wujud jadi bibini. Entah huruf, bibini anak jadi lelaki. Nah ini panggal masuk ke neraka. Artinya si laki tetap laki, si bini tetap bini. Si bini tetap diperintah berbakti kepada suaminya. Si nang laki tetap perintah mengurus bininya. Taparruf laki nang berbakti ke bini. Di mana kajiannya? Taparruf lalu judulnya suami takut istri. Jadi pilih sekalinya. Sabi hidup anak bagiannya anak cocok juga. Mengaji kada mau laki ini, pegawai kada mau orangnya, tunggal mengunjur aja. Akhirnya lebih ini sarik, ini cocok juga. Gawian itu orang mengunjur loh sekadar menghibur diri. Kita pegawai, artinya lah pegawaian kita pegawailah kita. Enak, koyo malah orang bekerja. Hiburin apa nang cocok kawan kita nang kada banyak keluar duit amon di bawah kamu banyak keluar duit restoran banyak keluar duit bawa ke laut garing ada sanggup pusing pala betul ke laut seminggu udah bangun tuh mancing lang kawan menghibur diri anak bergeraknya awaknya tuh di kantornya duduk di mejanya lakas mati ada berfungsi normal bahwa bergerak tuh berjalan di empang dah berjalan ke kabun tuh mencangkul di kabun dah panjang umur karena bagaimana karena penyakit jantung hilang kolesterol hilang aja bergerak. Nah itu juga nih bukan pedagang kenapa ulun kadang berjalan muncul padahal wuyuh jalanan kalau pasan di mobil
mau guring garing sekali panas dingin, kalau mau unjun sigar sekalinya. Lihati kakawanan dah cara bersigar juga. Artinya Allah Ta'ala akan bergerak obati diri kita dengan mengalami diri, mau obati diri. Kalau diobati awan obat, ipik sampingnya ada. Obat itu terakhir hidup. Orangnya pernah unggui-unggui deh. Alih dilihat, ayo aja lagi minum obat. Kalau kau obati diri dengan diri kita juga. Allah Ta'ala mengatakan dikulidain dawa bagi seluruh penyakit obatnya. Sebenarnya dirimu itu obat. Cuma kita ada tahu belum rahasianya obat sepohon. Isi seluruhnya badan, isi seluruhnya ada hati, isi seluruhnya ada ruh. Ini kan berfungsi. Yang bisa sakit hanya badan. Sebab hati sedih, sebab roh kada kenal kepada Allah. Kalau hati itu jangan tapi sedih, penyakit itu berkurang. Karena sakit dirasakan hati sakitnya, bertambah sakit. Lalu mata bina calon, orangnya asal gemuk bina kurus, padahal kita balik kantong. Tapi hendak milenjakan udah dukur, kada boleh. Hendak makan ayam, kada boleh. Makan daging, kada boleh. Makan udang, kada boleh. Nah, penang boleh. Wakaring, nah sadihnya. Wakaring, nang halusnya, bilang teri aja dokter. Dilihat sidin, muyak orangnya nenek. Dokter, tapi kada makan. Penggenjangnya makan. Nah, sidin nak mengurangi makan. Karena seluruh penyakit asal dari parut. Lalu banyak makan. Diganti orang sistemnya, caranya menakutani orang, nakutani supaya jangan sampai kita tadi berobat kada sambo-sambo dokter, karena padahal kan guna dokter siano tuh ada kayak dokter siano. Kalau dokter siano sekali sembuh langsung, orang masih minum obat 3 kali sehari, soalnya sekali aja minum sebiji pulang, suruh 3 biji sebiji, anak sambuh nang langsung buka orangnya lari, nah mana bisa. Nah maknanya seperti ini juga Allah Ta'ala mariadah. Kita punya badan, kita punya hati, punya ruh, jadi ada ingat wujud ibadah. Ibadah itu tidak berfungsi kalau kada ada Rasulullah mencontohkan. Inilah makna wasilah, maka terbayanglah contoh Rasulullah ini, lalu jadi keyakinan hati bahwa sembahyang mentanggaringan coba tuh puasa. Sumu tasihu, kalau kamu mengamalkan puasa kamu akan sehat. Puasa ikuti tata cara Rasulullah. Kurangi makan nasi. Puasa sidin. Artinya waktu bersahur kuatnya tahan banyak lauk. Makan lauk tuh banyak. Ada tapi lakas, lapar, jangan terlalu padas. Kalau padas paling 2 hari masuk rumah sakit. Puasa lambung antamnya, asam lambung, terlalu padas. Maka orang-orang sistem Rasul hanya kurma aja sih, karena kurma kada padas, manis sesuai dengan lambung. Kalau mau obati lambung menang merasa kada nyaman, masuk manis kurma dah, obatinya. Sahurnya kurma, berbukanya kurma. Awalnya, ini sudah besar kurma, salah lapar lagi tambah ya. Nah, sedikit lauknya. Kada belok menyakit sayur, tapi lakas lapar. Biar meniwak surat sepotong, biar masuk bersahur, nah itu nasi sedikit ya, tahan, ada lapar, gagah aja orang. Nasi banyak sepanci, iwak sedikit aja, wadih pulang. Paling biasa biar subuh guring gitu. Ada iwak wadih itu, nyuruh guring, pas harianan guring gitu. Ayo bangun Allah nak berbuka. Kelaparan, karena sistemnya nasi banyak.
karena percontohan wasilah Rasulullah sidin ada makan nasi bukti artinya ujungnya lauk sekalinya banyak, lauk banyak daripada nasi. Kita kebiasaan sudah nasi banyak lauk sedikit, tapi coba lihat efeknya, pasti orang tua ngantuk. Kebanyakan apakah nasi petaninya samprot beri bacanya mengantuk makan udah mengantuk cuma panen bang banyak ya orang mengantukkan ada mariksanya banyak kayak panennya, tikus mengantuk, burung mengantuk, ada kau makannya. Artinya kita zaman sekarang lauk penyakit mengalih behira mulai besar tambah sayo ulun nih kemana pulang nih menteri kesehatan keluar rupanya mulutnya ini sama kayak pemerintah, presiden keluar ya tunjuk-tunjuk nah itu Allah Ta'alanya dah ya kalau Rasulullah ada aja hiburannya, kalau ada para awliya ada kemana kabukahnya karena riadah. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila lupa baca salawat, lupa jalan menuju surga, lupa jalan menuju Allah, lupa jalan menuju kesempurnaan ibadah. Salawat mudah diamaliakan. Doa tertutup dan kada naik ke hadirat Allah kalau kada dibuka dengan salawat. Doa kada sempurna kalau kada ditutup dengan salawat. Doa belum lagi amal. Doa mudah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala. Pembukanya salawat. Bagaimana salat? Pembukanya Allahu Akbar. Allah Akbar tajalinya kepada siapa? Allah Akbar tajali ke Muhammad. Akbar hurufnya 4 tajali ke Muhammad. Kalau kada ada Muhammad, Allahu Akbar kada ada. Asalnya adalah Muhammad Rasulullah. Asalnya. Lalu kita dikasih oleh Rasulullah hakikat sir daripada beliau. Tapi ngarannya Muhammad juga. Inilah yang kita pakai. Sir rahasia Rasulullah. Meliputlah kepada semesta alam. Allah Jad sifat asma akbar qadar iradat ilmu hayat tajalli ke kepala Muhammad, tajalli ke dada Muhammad, tajalli ke perut Muhammad, tajalli ke kaki Muhammad. Maka seluruhnya itu jahir badan Muhammad. Jad sifat asma dan apa? Tajalli lagi ke rahasia Muhammad, tajalli lagi ke roh Muhammad, tajalli lagi ke hati Muhammad, tajalli lagi jisim Muhammad. Hiduplah Muhammad tuh. Lalu apa seluruhnya memuji Allah. Tajalillah sifat qudrat iradat ilmu dan hayat kepada rahasia Muhammad. Laburlah nang bernama Muhammad nang ada adalah wujud rahasia. Ada lagi bernama Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Hancur asma Allah, hancur asma Muhammad. Rahasianya lagi jad sama ngarannya. Nah ini ngaran sembahyang dinamai ngaran takbiratul ihram nama memakai Rasulullah. Kita dikasih oleh Rasulullah rahasianya, maka disuruh oleh Rasulullah sallu jahirnya amara itu mu'salli Qul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ikuti saya. Artinya wasilah Rasulullah tetap bagaimana saja, di mana saja tetap ada wujud saja. Ada kawan ditinggal. Kita ini oleh Allah Ta'ala dari Adam dari tanah. Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala ada dari itu. 4 anasar Rasulullah wujud ilmu nur syuhud. Adam api angin air tanah. Kita nutfah alaqah mudghah izam.
tetes air, segumpal darah, segumpal daging, tulang. Kita tuh Rasulullah kada kayak itu. Jadi nol wujud ilmu nur syuhud, wujud rahasia ilmu buka sidin nur nama sidin syuhud badan sidin. Nah, pemaknanya seperti ini, maksudnya seluruhnya terhubung dan terhubung. Ada sama sekali terputus. Dari situlah Rasulullah menyatakan kullu ummati dakhala jannah. Seluruh umatku masuk surga, siapa saja. Selama umat Rasulullah, baik orangnya itu taat, baik orangnya itu maksiat. Tapi ada ujung umat Rasulullah. Nah, maksiat ia bertobat dan beristighfar. Nah, taat ia bersyukur dan memuji Allah. Lain umat Rasulullah di dalam taat dia sombong, lain umat Rasulullah di dalam maksiat dia putus asa. Lain umat Rasulullah SAW dibarengi, dikasih oleh Rasulullah tata cara dalam menjalani hidup. Andainya tahu imamnya Rasulullah, ada lagi ragu hati bahwa selama Muhammad Rasulullah selamat saja. Mau diuji di dalam ibadah ujiannya, di dalam maksiat ujiannya. Kemaksiatan tidak menjadikan putus asa, ibadah tidak menjadikan sombong. Gimana kita lihat ahli ibadah yang sebenarnya zaman dulu sebelum Adam dicipta adalah malaikat. Malaikat itu pimpinannya adalah malaikat yang paling disebutlah awalnya Azazil dari riwayat itu nama iblis. Tapi ia menyombongkan dirinya, saya ahli ibadah, saya ini. Akhirnya dilaknat oleh Allah. Keluarlah nama iblis. Ablasa iblis, seorang putus asa dari rahmat Allah. Tak lihatlah Allah cipta Nabi Adam. Begitu Adam di surga, dia dibuatlah kesalahan. Tapi jahir kesalahannya. Besar-besarkah dosa kecil? Jahir. Di luar badan, bukan di dalam hati. Sombong di dalam hati. Di luar badan, apa aja. Tapi Allah maafi. Tetap beliau menjadi khalifah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ulun dah salah, diri ulun dah salah, mimpian kada maampuni, siapa lagi yang kau maampuni ulun? Ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia punya wasilah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita semuanya berbanyak satu amaliyah saja, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sangat beliau menekan paling bakhil manusia. Orang yang paling bakhil dengan hartanya bakhil, orang yang paling bakhil dengan tenaganya bakhil, orang yang paling bakhil dengan ilmunya bakhil, orang yang paling bakhil dengan pengalamannya bakhil. Ada mau memedahkan orang cara ini kayak ini kada mau bahil, tapi abkhal ini paling bahil, melebihi dari bahil harta, melebihi dari bahil ilmu, melebihi bahil tenaga, melebihi dari bahil pengalaman. Siapa idza zukirtu ismi falam yusalli alayya, apabila disebut namaku Muhammad ia tidak membaca salawat kepada aku. Maknanya perbanyak salawat, itu maknanya. Maka kita sangat bahil kepada Rasulullah. Ada dia sama sekali mengamalkan salawat. Kalau bang ada 100, 200, 300, kada ada duit aja yang diingat. Malam hitung duit, siang hitung duit. Dari penghujung, dari rugi. Habisannya mati. Kalau Senin Kamis nak mati. Akhirnya Senin Kamis itu abang Senin menyator ke bank, Kamisnya berhutang di bank, bolak balik anak mati rupanya bank itu datang, ada la ilaha illallah. Coba diputar ke salawat sallallahu alaihi Muhammad boleh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad boleh, Allahumma shalli. Ibu-ibu apabila baca salawat rumah tangga damai,
Ibu-ibu ini nang maulah tangga, rumah tangga bisa siap. Apabila ibu-ibu kemarahan orangnya, mamai laki dimai, anak dimai, apa aja dimamai, jualan ya siap. Sarianan pada nama nukan, gara-gara mamai aja. Jadi di situ kunci dulu. Kunci turunnya rahmat Allah di rumah tangga. Hanya membuka toko, rahmat Allah sudah turun, lalu di toko payu. Jangan dipadahkan bisa sih adul mandek ini ada payu kok mandek pembenci udah jadi banjir mana ada adul kedetahuannya tahun 4 itu seorang juga di rumah makalahe beja damai dulu tahu lagi dua lagi bini damai hanya buka toko lancar tuh rezeki itu kuncinya di situ. Allah Ta'ala mencontohkan hati itu rumah tangga kita. Alladzina tatma'innu dengan mengingat Allah, hati tentram, rumah tangga tentram dapat mengingat Allah. Hati ini maknanya rumah tangga mengingat Allah itu wabtagu ilaihi wasilah, wabtagu fa idza qadaytumus shalah azkurullah, ada di seluruh situ wabtagu. Surah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzirul bai' wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wabtaghu lillah dari asal tatma'innul qulub wabtaghunya disitulah makna rumah tangga dulu. Coba aja pian kalau kalian buktikan makalah cobain lo pian lo lagi bini coba aja buka toko paling nang datang miau kucing aja parai kadang-kadang karena apakah dikalayakan masalahnya harus saja juga bertambah kan ini pengalihnya ada tapi diperhatikan deh nang bini nang laki lalu nang laki sarik kasarik laki ini ngalih benar bisa mancam aku nak menambahi ujian itu orang ngalih di dengar talinya laki itu akhirnya lebih panjang masalah lebih jauh nih kita akhirnya. Nah tabuat anak tabuat ini tabuat itu muka toko ada payu lah kalau membayangkan 3 hari aja kita payu aja nih di payu bisa seadul mandek ini maka ada bukti pulang bunga aja kecemburuan padahal bunga orang lalu rupanya membawa bunga orang kacang ke kubur pas dihiget usaha orang pulang padahal kan seadul nang sebenarnya jualan adul sama pada jualan lalu ini kesalahan sistem banyak salahwat rumah tangga diulah bahagia rumah tangga nang sebenarnya hati kita nih punya rakyat banyak hati rajanya sistemnya ini salurkan kepada jahir rumah tangga harus bahagia damai insyaallah kita bisa menjadikan Rasulullah SAW wasilah karena Rasulullah menyatakan bahwa keluargaku itulah rumah tangga yang disebut oleh jannati surgaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangan umur kita selama dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengampuni dengan berkasihnya wal mursalin Amin syahadul salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah.